seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu.
kasih Bapa, sedalam lembah yang mau yang dalam kau terbukti kasih lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang mau demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
bersyukur pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi Tuhan kami dapat memperbaharui kembali hidup kami Tuhan. Lewat dengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Karena perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyegarkan roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Pujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami tundukkan pikiran kami. Supaya kami dapat menyatu dengan pikiran. Silakan Tuhan. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. 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 Oke, shalom yang di radio. Ada Pak Didi yang di radio. Shalom Pak Didi ya. Baik, puji Tuhan. Oke, ada yang mau cerita? Studio. Ya. Enggak ya? Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada. Baik. Oke. Dalam segala yang dia lakukan, Tuhan benar-benar mengasihi. Dia tidak memiliki niat jahat. Karena dosamu lah dia menghakimimu. Supaya engkau memeriksa dirimu sendiri dan menerima penyelamatan yang luar biasa ini. Justru penghakiman itu karena kasihnya gitu ya. Semua ini dilakukan dengan tujuan demi menyempurnakan manusia. Dari awal hingga akhir, Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia. Dan sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memusnahkan manusia. Ingat ya, sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memusnahkan manusia. Itu sebabnya saudara, manusia itu diberikan senantiasa sejak awal itu mereka diberikan kebebasan gitu. Tapi walaupun dia sudah berikan kebebasan, dia kasih peraturan. Peraturan itu atau Taurat itu awalnya itu supaya manusia itu tidak rusak parah sekali. Jadi karena rusak parah sekali lah, makanya
manusia itu harus dimusnahkan supaya kerusakannya itu tidak parah sekali gitu. Ya. Supaya manusia itu pada akhirnya bisa diselamatkan gitu. Jadi kalau dikatakan keselamatan yang besar ini gitu. Saudara, mungkin yang paling tinggi itu diantara semua agama itu adalah kekristenan gitu. Ya. Karena telah menerima korban daripada Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Namun keselamatan yang diterima oleh orang Kristen itu masih sangat jauh daripada keselamatan yang sesungguhnya gitu. Makanya orang Kristen itu juga tidak mengenal Tuhan dengan benar gitu. Sama seperti zaman sebelumnya. Ingat ya, Abraham juga tidak mengenal Tuhan seutuhnya, belum gitu. Karena tak ada yang pernah mengenal Tuhan gitu. Ada. Ya, karena Tuhan itu terus melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ketika Tuhan musnahkan di zamannya Nuh itu karena dia mau memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi dia hapus segala noda-noda yang lama gitu. Selalu pekerjaannya begitu. Nah, juga di seluruh muka bumi ini, saudara, pola kerjanya jadi seperti itu kan. Jadi semakin banyak kan. Kalau dulu ketika menghancurkan Sodom dan Gomora itu kan zaman berikutnya kan. Dia panggil, dia nyatakan dulu kepada seseorang. Kan bergantilah dari Nuh ke Abraham kan. Kan kepada Nuh kan diberitakan juga. Sama seperti yang dikatakan kepada Adam dan Hawa kan, beranak cuculah. Kepada Nuh juga dikatakan begitu kan. Nah, sama juga kepada Abraham. Tapi kepada Abraham itu dia memulai pekerjaan yang baru. Apa itu? Dia dari keturunan dia lahirlah keturunan yang dipilih dia gitu. Jadi dipersiapkan dia. Jadi mulailah ada pekerjaannya. Jadi dari keturunan Abraham lah gitu. Nah, tapi selanjutnya kan Yesus mengatakan juga hal yang baru kan. Abraham bersuka cita melihat hariku. Dia melihat yang mau dikorbankan dia itu, Ishak itu, kan sebetulnya bagi dia Ishak itu sudah mati gitu. Iya bagi dia. Karena dia bernubuat dalam hatinya gitu. Kalau Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi dari yang ada dia bisa membangkitkannya. Gitu. Jadi bagi Abraham itu Ishak sudah mati. Ada Ishak yang baru. Itulah Yesus gitu. Kan dari keturunan lah katanya. Kan makanya Yesus mengatakan Abraham bersuka cita melihat hariku. Ya, Yesus tidak mengatakan Bapak Abraham. Ya, karena dia punya Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Lalu dia mengajarkan orang-orang yang mengikuti dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Gitu. Lalu dia mengatakan lagi, engkau juga bisa meminta langsung kepada dia.
Gitu ya, itu perjalanan. Nah, jadi ketika kita ada dalam panggilan itu, kita diajarkan untuk sudah tunduk, nggak ada gunamu lari. Engkau mesti melupakan siapa dirimu gitu. Engkau mesti bisa membayangkan, engkau tidak menunggu orang lain. Kalau engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan menolak panggilan Tuhan. Itu intinya, gak ada gunanya. Paulus juga berusaha, dia apa itu ada ayatnya yang itu ya. Sudah gak ada gunanya. Mau bagaimanapun kamu gak bisa lari, kata Tuhan kepada Paulus. Karena dia dipilih. Pada waktu itu saudara, Ananias yang berdoa gitu kan. Ini Ananias yang lain ya. Ketika dia berdoa, ketika Tuhan katakan, Saulus pergilah, tolong ada Saulus di sana. Aku punya panggilan yang besar atas dia. Waduh, itu kan orang yang kejam Tuhan. Tidak, pergilah. Jadi Ananias pun itu sebetulnya, waduh. Tapi dia taat kan. Nah, dari semua yang kita baca kisah di dalam Alkitab, dianggap Tuhan itu adalah pengetahuan yang sudah lewat gitu. Jadi kita tidak lagi perlu terikat harus membaca Alkitab lagi. Cukup kita tahu kisah-kisah di sana. Itu menjadi ya penuntun kita sampai kita itu berjumpa dengan Tuhan yang sejati itu. Kita terus berjalan. Kita juga mesti berani berkata, mereka bersuka cita melihat hariku. Yesus bersuka cita melihat hari kita. Kalau dia ada di zaman yang lalu. Gitu kan. Tapi kan Yesus sudah ada di zaman sekarang. Jadi Tuhan belum puas. Belum gitu. Sampai kita mengenal dia. Mengenal dia bukan apa kata orang. Berarti begini. Dia menghendaki semua orang pada akhirnya mengenal dia. Gimana caranya? Dia taklukkan umat manusia itu. Iya. Kita gak perlu menunggu siapa orangnya lagi, enggak. Enggak lagi melihat atau menunggu kapan Tuhan itu datang. Karena kebenarannya Tuhan sudah datang. Tuhan yang bagaimana? Tuhan pencipta. Dia sudah datang. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memenuhi dirinya Yesus. Ya, Yesus sudah kembali kepada dia. Ya, artinya sejarahnya Yesus sudah tersimpan kembali di dalam Allah itu. Jadi dia datang dengan cara yang baru. Makanya dia tidak lagi mengunjungi secara fisik. Tapi dia datang sebagai firman itu sendiri. Ya, firmannya itu jadi hidup.
Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah. Berdoalah dari tempat yang tersembunyi, katanya. Supaya Bapamu membalaskan kepadamu dari tempat yang tersembunyi. Ya. Coba renungkan kata-kata itu, saudara. Supaya pada akhirnya kita itu didapatkan oleh Tuhan. Coba mulai berani berdoa dengan caramu sendiri. Bukan lagi dengan kata saya. Tapi saudara sendiri. Coba renungkan. Tuhan masuk ke dalam tempat yang tersembunyi. Iya. Tuhan, seperti apa sih sebetulnya engkau itu? Dari semua pengalaman, jadi saudara mesti berani melompat ya. Mesti berani benar-benar mengalami perjumpaan seperti yang dialami oleh para pendahulu-pendahulumu. Mesti berani. Ya. Mesti berani hidup. Jadi kalau kita masuk ke tempat yang tersembunyi itu artinya apa, saudara? Benar-benar seperti Nuh atau seperti Adam ketika pertama kali sebelum ada manusia. Itulah artinya. Iya. Seperti itu. Boleh saudara membayangkan itu? Karena untuk itulah memang para pendahulu kita itu menuntun kita. Kita ini adalah hasil daripada pengalaman mereka. Iya. Ketika saya menceritakan pengalaman saya kepada saudara, itulah cara Tuhan. Jadi entah siapapun orang ini yang bicara kepada saudara, kepada kita. Jadi secara perlahan saudara, saya melupakan diri saya. Iya, saya terus memperhatikan setiap perkataan Tuhan Yesus. Saya jadi bisa membayangkan orang yang bicara ini orang lain. Gitu. Iya. Saya hidup dengan cara saya sebagai manusia biasa. Tapi saya melihat orang ini yang bicara ini sebagai orang yang datang sebagai utusan Tuhan. Bahkan dia kasih saya kebebasan. Seolah-olah. Ya, seolah-olah. Kalau saya katakan seolah-olah, disitulah perisai saya. Seolah-olah orang ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, gitu ya, saya pakai kata seolah-olah. Karena hanya dengan cara seperti itulah kita dapat mengenal Tuhan itu. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena jalan yang sedang kita lalui ini belum pernah ditempuh oleh siapapun. Siapapun yang sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Siapapun yang dipilih oleh Dia. Orang ini atau kelompok ini sedang dipilihnya. Tentu harus ada dulu orang ini. Entah siapapun orang ini. Jadi saya tidak berhak atas orang ini. Nah, gitu gimana kan? Sulit kan? Jadi benar-benar saudara, ketika Tuhan bisa berbicara, ketika ada seseorang yang dipilihnya,
untuk berbicara, orang itu harus dihancurkannya terlebih dahulu. Siapapun dia. Ya. Sampai orang itu luluh dia. Ditaklukkan dia. Tentu dengan berbagai macam cara. Tentu menunjukkan kepada orang ini, siapapun dia, betapa rusaknya dia. Harus begitu. Betapa memberontaknya dia. Harus ditunjukkan. Setelah itu, dia percaya kalau semua perkataan Tuhan tentang manusia itu betul. Kita manusia rusak. Oke? Itu kebenaran. Jadi nggak ada yang boleh datang kepada Tuhan kalau dia merasa dirinya baik. Jadi saya harus memisahkan diri saya dengan orang ini dulu. Jadi orang ini seperti apa ya? Inilah haknya Tuhan. Ingat ya, entah siapapun orang ini. Seperti itulah kita memandang perempuan itu. Iya. Saudara, Tuhan Yesus itu juga bertumbuh dia. Tapi pertumbuhan dia benar-benar, saudara. Dari sejak dia dipilih, dari sejak dia lahir. Iya, hebat sekali. Tetapi pertumbuhan dia itu, dia terus berdoa. Gitu. Iya. Dia menghidupi semua yang diucapkan dia. Menghidupi semua. Apa saja perasaan dia ungkapkan. Masih banyak lagi yang lain. Kenapa tidak ditulis dalam Alkitab kita? Supaya kita mengalami sendiri. Karena dia mengatakan, kamu mesti makan aku. Detik dia mengatakan firman itu, oh Allah gak bisa ngomong kayak gitu. Allah yang di sorga gak bisa ngomong kayak gitu. Tapi manusia bisa ngomong seperti itu. Itulah Yesus. Kan dari logika kita itu, dari pengertian kita itu, pengertian kita yang sederhana, lahirlah gagasan, saudara. Lahirlah buah pikiran, lahirlah hikmah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu mesti makan aku. Kalau kamu tidak makan aku, maka kamu tidak layak bagiku. Nah, jadi setiap orang percaya, pasti percaya kalau dia sudah makan Tuhan. Kalau dia gak percaya, dia jadi milik iblis. Kalau dia tidak berani membuang segala gagasan yang lama dari pikiran dia, sekalipun itu rasanya sudah kayak harta karun, saudara. Doktrin-doktrin kekristenan itu harus berani dibuang. Gak boleh mengatakan, oh Paulus ngomong kayak gini, Petrus ngomong, gak bisa. Gembala pembina kami ngomong kayak gak bisa. Mereka akan mati. Mereka sudah mati. Yesus sendiri mengatakan, aku akan meminta Bapa mengutus kepadamu seorang penolong yang lain. Iya. Tahu kan saudara? Seluruh perkataan Yesus akan dia pertanggungjawabkan. Kan itu kan ceritanya. Maka semua terjadi tepat seperti yang dia katakan.
saudara. Kenapa Yesus itu jauh lebih tinggi dari semua? Iya. Karena Yesus adalah pekerjaan yang baru, yang sangat berbeda. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar rasul. Dia Tuhan. Wah, itu. Sudah sampai di situ, saudara. Dia itu harus melupakan dirinya. Kan itu kan? Dia benar-benar menanggalkan dari pikiran dia ketika Allah mengatakan engkau adalah anakku. Dia tanggalkan itu. Iya, memang itu benar. Tapi saya ini bukan punya saya. Gitu. Itu Tuhan. Saya harus berani melepaskan diri saya dari ketuhanan itu. Itu artinya, saudara. Kepadamu serahkannya. Tapi selama dia bekerja dari firman yang diucapkan dia, ya itu akan terjadi pada para pengikutnya. Makanya dia berani berkata, kamu akan melakukan perbuatan yang jauh lebih besar daripada yang kulakukan. Itu kebenaran. Itu tinggi sekali loh panggilan kita itu. Para pengikutnya dia. Nggak akan ada yang bisa kita mencapai. Kecuali kita menanggalkan tingginya panggilan itu. Disitulah saudara kita diperhadapkan, saudara, untuk mempersembahkan Ishak kita senantiasa. Iya. Rasanya panggilan Tuhan atas kita itu tinggi sekali, saudara. Tetapi dalam perjalanan kita mesti berani mempersembahkan panggilan itu. Iya. Kalau kita tadi nyanyikan lagu itu ya, sebetulnya sih kita gak pas lagi menyanyikan lagu itu. Iya. Tapi walaupun kita nyanyikan, saudara, ya, walaupun kita nyanyikan sampai kudapatkan mahkota kehidupan, katanya. Kita diajarkan, saudara, bahwa kita nggak akan pernah sampai ke situ. Kalau kita sampai ke situ, berarti kita berhenti. Iya. Kita mesti berani menanggalkan itu, mempersembahkan kembali mahkota itu, bahkan melemparkannya. Kan itu kan ceritanya kan? Berani. Walaupun kita sudah mendapatkannya. Karena ketika kita dipilihnya, cobalah ingat siapa kita ketika kita dipilihnya. Apakah kita memenuhi syarat? Tidak ada. Tapi lama-kelamaan, saudara, ketika saudara dengarkan saya berbicara, coba lihat. Bukankah semakin hari kita itu sekarang benar-benar tertuju kepada Tuhan itu sendiri? Apakah kepada saya lagi? Tidak. Karena apa? Saya belajar memisahkan diri saya dari orang ini. Gitu. Ya. Terus belajar dong. Saudara, kalau saudara lihat perkataan yang diucapkan oleh Yesus itu, kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak layak bagiku.
Perkataan itu sangat memuaskan hati Tuhan. Ya. Dia tidak mengajarkan muridnya membuat mujizat, bukan itu intinya. Dia langsung bilang ketika mereka bersuka cita. Dia pun melompat, saudara. Langsung dia lihat iblis. Terlempar dia dari surga. Iya. Dia tiba-tiba melihat penglihatan itu. Tapi langsung dia ucapkan kata-kata. Jangan kamu bersuka cita karena itu. Jangan kamu bangga kalau kamu bisa mengusir setan. Membagikan orang mati. Jangan kamu bangga sedikit pun. Sekalipun nanti melalui, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Jangan pernah kamu bangga. Segera tanggalkan segala kebanggaan. Ya. Dan tahukah saudara, Tuhan itu, Yesus itu ya. Jadi ketika dia membayangkan itu saudara, benar-benar saudara Yesus itu, kalau saya punya pikiran yang jauh gitu ya, tentu itu karena ada Tuhan di sini. Iya, memang seperti itu, saudara. Tapi saudara, Yesus membatasi dirinya. Iya. Benar. Dia membatasi dirinya. Tapi setiap firman yang diucapkan dia, aduh itu hebat sekali. Karena dengan perkataan dia itu, kan dia akhirnya kan mengenal bapaknya kan. Kan dia sudah bilang, hanya anak yang mengenal Bapa. Itu langsung membatasi semua yang lain. Semua manusia yang lain. Sebelum dia dan sesudah dia. Harus benar-benar makan Yesus itu. Harus benar-benar hidup Yesus itu di dalam dia dulu. Setelah sekian waktu lamanya. Makanya kalau orang tidak menerima Yesus, maksudnya menerima pengorbanan dia. Kalau orang itu tidak belajar di kaki Yesus, gak bisa sampai ke sini. Gak bisa, makanya firman-Nya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat ya, Bapa itu di atas sorga ya, bukan sorga yang kita tuju. Makanya masing-masing orang punya sorga mereka sendiri. Masing-masing agama punya sorga mereka sendiri. Tapi nanti semua imajinasi itu dibakar sama Tuhan. Iya. Jadi nanti benar-benar manusia itu akan mengenal Tuhan itu sendiri. Makanya nanti yang lain itu semua akan diruntuhkan. Makanya bumi yang lama ini akan diganti dengan bumi yang baru. Iya. Bagaimana caranya? Coba masuk ke tempat yang tersembunyi. Ya, jadi akan ceritakan semua. Iya. Jadi ketika saya mengatakan seolah-olah, jadi saya selalu perhatikan ya. Setiap perkataan yang diucapkan oleh Yesus, kan dia mengatakan satu iota, satu perkataan yang kecil sekalipun. Coba. Kenapa ada firman itu? Enggak ada yang bisa mengucapkan itu, saudara. Macam mana kita mau mempertanggungjawabkan semua perkataan-perkataan kita yang dulu? Macam mana? Iya.
Jadi ketika dia mengatakan, barang siapa makan aku, kau mesti makan aku, kau mesti tinggal sama aku. Kita itu harus minum cawan yang dia minum. Iyalah, macam mana orang kita sudah makan dia kok. Artinya dia berjalan di dalam kita. Iya. Sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas setiap perkataan Tuhan Yesus? Siapa? Bukan Tuhan Yesus. Allah itu sendiri. Iyalah. Bukan lagi Yesus itu. Yesus itu sekarang adalah kita. Iya. Ya, kita belum mencapai itu gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kita akan seperti yang kita makan. Tapi dia yang bilang itu kan. Berarti siapa yang bisa menggenapinya? Bukan lagi Yesus itu, tapi Allah yang disebutnya itu. Ya. Lalu apakah Yesus akan tersinggung dengan kata-kata saya itu? Mana mungkin lah. Orang yang dia ngomong sendiri kok. Apakah saya menganggap diri saya sudah benar-benar memakan Yesus itu? Ya enggak juga. Ya enggak juga lah. Apakah saya bisa mencapai itu dari diri saya? Ya enggak bisa lah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya Tuhan itu sendirilah. Bukan saya. Kenapa? Tuhan mengatakan kita sudah rusak. Dia kan mesti bertanggung jawabkan itulah. Makanya saya bisa ngomong kayak gitu. Orang dia yang ngomong saya rusak kok. Orang yang ngomong dia yang ngomong kita rusak kok. Lalu dia kasih pengertian. Kenapa aku katakan kamu rusak? Sekarang apa untungnya bagi kamu ketika aku mengatakan kamu rusak? Ya Tuhan, supaya aku tidak seperti Lucifer. Terima kasih Tuhan untuk itu. Makanya Yesus ketika dikatakan guru yang baik, langsung dia potong. Aku bukan guru yang baik, hanya satu yang baik. Iya, harusnya orang menyimpan setiap perkataan Tuhan Yesus gitu. Jangan ambil yang untuk membenarkan doktrinnya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya betul, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Betul. Tapi ingat, dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Roh Kudus. Aku tidak biarkan kamu seorang diri menjadi anak yatim piatu. Tidak. Ada Roh Kudus yang akan membimbingmu. Barulah bekerja Roh Kudus yang selama ini sudah ada memang di dalam diri mereka. Sudah ada. Nanti Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu setiap perkataan firman yang aku ucapkan. Gitu saudara. Makanya lewat Roh Kudus itu mereka bisa berjumpa kembali dengan Yesus itu. Iya. Tahu saudara, kalau saya ucapkan tentang bagaimana saya melihat Tuhan Yesus itu, bukankah itu nyata bagi saya? Tapi kalau dipikir secara normal, bukankah saya itu halu? Iyalah. Apakah saya lihat ada rupa? Enggak, benar-benar saya berhadapan dengan seorang dokter. Tapi dalam hati saya tahu itu Tuhan Yesus. Coba gimana?
Gimana? Apakah saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Lalu kenapa saya yakin kalau itu Tuhan Yesus? Kan dengan itu kan saya punya iman. Oh, saya sudah sembuh toh. Iya kan? Oh, ternyata saya belum nggak pernah sakit ya. Itu loh. Dia akan mengingatkan. Hebat sekali saudara pekerjaan Roh Kudus itu. Tapi setelah itu saudara, kita mulai mengingat semua apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus akan dipertanggungjawabkan. Kapan? Di akhir zaman. Itulah sekarang. Ya, begitu kita mempercayai semua perkataan Tuhan Yesus itu, ketika dia mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu. Sekarang siapa yang mempertanggungjawabkan itu? Ya orang atau pribadi yang mengucapkan perkataan itu, yang memberikan kebebasan kepada anak. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab loh. Inilah anakku yang kukasih. Tuhan yang di surga itu bertanggung jawab dengan kata-kata ini gitu loh. Macam mana lagi? Emang Yesus itu mau datang lagi? Yesus yang sama itu mau datang lagi? Enggak bisa gitu. Karena dia pun sudah mengucapkan dulu, aku akan datang, Bapa aku akan memberikan kepadaku nama yang baru. Aku tidak akan minum lagi perjamuan ini sampai nanti di kerajaan Bapakku. Ya. Bayangkan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu, katanya. Oh, butuh waktu yang lama mereka, saudara. Para murid-murid itu. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka tidak ada kan? Tapi tulisan mereka ada. Dan tulisan mereka untuk satu masa menjadi pengganti Tuhan. Bayangin, saudara. Tapi macam mana? Mereka tidak pernah berniat seperti itu loh, saudara. Gak pernah berniat. Bayangkan mereka cuma menulis surat. Petrus menulis surat. Paulus menulis surat. Tapi orang-orang berikutnya mengatakan itu sebagai firman Tuhan. Bayanginlah. Macam mana lah itu? Macam mana Paulus mau menarik lagi surat-suratnya? Macam mana lagi? Ya kan? Bapak-bapak gereja berikutnya, mereka tidak melanjutkan pekerjaannya. Tapi apapun itu, saudara, untuk sekian waktu yang lamanya, Alkitab ini telah menuntun kita kan? Betul enggak? Tetapi siapa yang akan memperbaiki itu? Mungkinkah murid-murid mereka, murid-muridnya Paulus yang terbaik, mau siapapun dibilang, mungkinkah itu yang akan memperbaikinya? Selama mereka jadi muridnya para rasul itu, maka mereka pasti paling hanya sama dengan itu. Iya kan? Kalau kita mengatakan diri kita murid Yesus, paling sampai di situ. Sementara Yesus itu dikatakan dia akan datang dengan nama yang baru. Coba. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama dengan dia. Dan kalau orang menerima aku akan ajak juga Bapakku. Nah, gitu loh, saudara. Kita makan sama-sama. Waktu makan sama-sama itu, saudara, ceritanya itu santai, saudara. Iya.
benar-benar melupakan semua yang lain. Iya, santai bicara. Iya, nggak boleh ada orang yang memikirkan masalahnya di situ. Nggak ada orang yang boleh memikirkan utangnya berapa gitu, nggak ada. Iya, sebelum masuk ke situ, semua utang sudah lunas. Berapa sih ukuran yang bisa kita bilang utang kita? Berapa sih? Berapa? Berapa triliun? Berapa ribu triliun? Berapa kuadran triliun? Nggak ada. Bahkan segala pelanggaran kita sudah ditanggungnya. Iya. Jadi ketika kita masuk ke sana, ya, ketika kita mengatakan aku sudah membuka pintuku, pintu hatiku, kita harus makan bersama dengan Tuhan. Lupakan yang lain. Makanya Tuhan katakan begini, masuk ke tempat yang tersembunyi. Iya. Saudara mesti berani merenungkan kata-kata itu. Kalau saudara berani merenungkannya, Tuhan itu mempertanggungjawabkan perkataannya. Iya. Tuhan yang tersembunyi itu, yang tidak kita lihat. Di mana pekerjaannya, kita sudah ada di akhir daripada pekerjaannya. Ya, kita mesti berani lompat. Jadi kan makin bertambahnya zaman itu, kan kendaraan itu kan makin lama kan makin cepat kan. Teknologi membuat kereta cepat, Boeing, makin lama makin cepat. Pakai jet, super jet lagi, semakin cepat. Makanya ketika Tuhan mengucapkan firman itu, kita juga makin cepat. Tapi walaupun kita makin cepat, kita tetap ingat, kita mesti tahu diri. Tahu diri, kamu adalah manusia. Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Ya. Mesti punya pikiran seperti itu. Itu gak boleh, itu pikiran Kristus. Itu gak boleh berubah. Gak bisa. Jadi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita belum mengenal Dia, ya kan? Termasuk diri kita sendiri kan? Saudara, hari-hari ini Tuhan akan menyatakan keadilannya. Hari-hari ini Tuhan akan menghukum orang-orang jahat. Ya, saudara mesti benar-benar mempersiapkan diri. Benar-benar saudara di tengah keadaan seperti itu, saudara mesti belajar masuk ke dalam hatinya Tuhan. Mesti benar-benar masuk. Kalau tidak, saudara, engkau bisa akan mempersalahkan Tuhan. Makanya Tuhan harus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Iya. Saudara gak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal itu. Iya. Saudara mesti percaya semua baik. Iya. Karena Tuhan itu
adalah Alfa dan Omega. Ya, jangan mesti benar-benar menenangkan hatimu. Iya. Makanya saudara, kalau saudara dengarkan saya misalnya berbicara, misalnya mungkin ketika di ibadah raya gitu ya, kalau saudara lihat gitu ya, perkataan-perkataan itu saudara mesti dengan jeli mulai memperhatikan Tuhan. Tuhan yang saudara perhatikan. Itulah dilema kita, saudara. Di satu sisi kita ingin mengenal Tuhan. Di satu sisi kita ingin mengatakan Tuhan tampakkanlah dirimu. Di sisi yang lain, kalau Tuhan menampakkan dirinya makin jelas, penghukuman atas orang jahat. Orang jahat itu saudara, bukan orang yang di luar yang melakukan kejahatan, bukan. Tapi orang yang di dalam. Iya, semua kita ada di situ. Saudara dengan mengucapkan itu, apakah saya terlepas dari situ? Enggak. Makanya, kenapa saya semakin berani bicara? Kenapa? Ya di sisa umur saya, biar sekarang Tuhan menghakimi saya. Saya nggak tahu tentang kehidupan yang akan datang, saya mana tahu. Saya mana tahu bagaimana Tuhan menilai saya. Apakah Tuhan mengucapkan itu? Oh enggak. Enggak. Sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa ini saja dari semua firman yang diucapkan ini, rasanya memang Dialah Tuhan ini. Dia tidak mengatakan kayak gitu. Dia masih berani ngomong, entah siapapun dia, Kristus yang akan datang itu, dia harus seperti ini. Berarti dia sudah melupakan diri. Tapi dia tetap menjalankan kehidupan dia. Dia berdoa. Dia menangis dengan getir. Dia tetap mencari bapaknya gitu. Iya. Itu yang membuat saudara perkataan-perkataan dia itu terukur. Saudara perhatikan semua. Tapi kebenarannya apa? Saya hanya mengerjakan bagian yang diuntukkan kepada saya. Itu aja. Bayangkan kita yang mendengarnya ini ketika dia mengucapkan itu. Bayangkan orang ini adalah yang dilahirkan oleh perempuan itu, bayangin. Entah siapapun orang ini gitu. Jadi saya kayak nggak tahu lah siapa orang ini yang sedang ngomong sama saudara. Karena ada ditulis dalam Alkitab, perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu. Nah, gimana saudara mau bilang? Gimana kita mau menghidupi? Siapa yang berani menghidupi anak laki-laki itu? Siapa yang berani? Iya kan? Kalau perempuan itu melihat saya sekarang, misalnya ngomong seperti ini, kalau dia nggak melihat bapaknya, lihat ketika Tuhan Yesus itu, guru, ada loh orang yang membuat mujizat itu di sana, pakai namamu loh. Oh, kami larang nggak dia? Apa dibilang Yesus? Yesus loh, kan kita kan lebih tinggi kan, lebih hebat kita pandang Yesus itu daripada si perempuan ini kan. Saudara, saya pakai kata itu saudara, kalau bukan karena pengertian sebelumnya, saya nggak berani loh mengucapkan itu. Si perempuan ini terlalu mulia juga bagi saya. Iya. Tapi tahukah saudara,
ketika saya katakan dia ibu saya waktu itu. Disitulah Tuhan pisahkan. Iya. Tepat ketika dia bilang di ulang tahun saya ini anaknya. Tepat di situ dipisahkan. So kira-kira saudara, siapa yang berani? Coba tunggu, entah siapa yang berani mengatakan dirinya anak laki-laki itu. Coba. Kira-kira kalau saya mempertahankan diri saya anak laki-laki itu, bukankah saya tidak memiliki pikiran Kristus? Saya akan jadi sombong kan? Betul kan? Tapi kalau tidak ada orang yang berani makan firman ini, macam mana kita memasuki itu? Zaman itu. Kapan kita bisa mengerti? Gak bakalan kita ngerti. Tapi bagaimana prosesnya saya bisa makan firman itu? Nah, itulah tanggung jawabnya Tuhan yang di sorga itu. Itulah artinya sudah dia menggembalakan kita. Iya. Jadi ketika dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Dia berani loh ngomongnya. Orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Iya saudara, bayangin. Orang yang datang sebelum aku pencuri. Berarti si Yohanes itu pencuri. Yohanes Pembaptis itu. Yang sebelum-sebelumnya itu pencuri semua, bayangin. Gimana? Makanya saya katakan tadi sama saudara. Kalau saya masih menganggap diri saya adalah orang ini, ya, saya gak akan bisa. Jadi disitulah saudara kita itu melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan pencipta kita manusia. Kalau saya tidak berani mengatakan ini saudara, sampai kapanpun saudara saya tidak akan mengenal Tuhan. Iya. Tuhan itu akan terbatas. Tapi coba bayanginlah, gimana lah saya itu bisa menerima perkataan kalau saya anak laki-laki itu. Gimana lah saudara. Mungkin saya orang paling gila sedunia. Saya orang paling sesat sedunia saudara. Iya. Tapi saudara, menurut Tuhan, orang ini adalah orang paling rendah hati. Menurut Tuhan. Jadi makanya saudara, saya harus memisahkan diri saya dari orang ini. Gimana mau coba hidup dengan kayak gitu? Di saat saya memisahkan diri dari orang ini, disitulah saya bisa hidup dengan normal. Disitulah saya menjalani hidup saya karena Tuhan menolong saya. Disitulah saya jadi tahu bagaimana berdoa sungguh-sungguh. Disitulah saya benar-benar tahu arti bersujud. Disitulah baru saya tahu artinya bagaimana Yesus itu bersyafaat sampai dengan hari ini. Disitulah saya mulai mengerti, pantesannya Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dia menangis dengan getir. Dia merasakan kesepian. Dia merasa seperti ini, seperti itu. Bayangkan saudara, gimana lah saudara. Tuhan itu bertanggung jawab untuk setiap yang saya katakan. Bayangkanlah saudara kalau saya tidak hati-hati. Betapa capeknya Tuhan itu. Betapa lelahnya Tuhan itu.
harus memperbaiki setiap kesalahan saya. Tapi saudara, dia dukung orang yang hina ini. Iya, itulah artinya dia menggendong kita. Jadi gak peduli entah siapapun anak laki-laki itu, gak peduli. Sekarang, apakah saudara berani menanggung tugas yang akan diberikan Tuhan kepada saudara? Apakah saudara berani berjalan bersama dengan Tuhan? Beranikah saudara? Apakah saudara sekarang mulai mau belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Merasakan yang dirasakan oleh Tuhan? Ketika engkau sendirian dengan pengertianmu, beranikah engkau menjalani kesendirian itu? Ketika engkau melakukan tugas yang berbeda dengan orang lain, beranikah engkau menjalaninya? Beranikah engkau bersuka cita? Beranikah engkau terus memakai pakaian pesta? Beranikah? Beranikah engkau menari di tengah penderitaan yang akan kau lihat? Beranikah engkau bersuka cita? Iya, saudara. Kadang-kadang saudara kita gak tahan ketika kita melihat penderitaan itu, saudara. Iya kan? Ketika kita lihat, kadang-kadang kita egois kan. Hari gini kita masih memikirkan hidup kita. Hidup aja syukur, saudara. Kalau kita bisa dilindungi dalam segala bencana yang ada di depan mata kita ini, saudara, bukankah itu anugerah? Apa hak kita untuk mengatakan kita harus hidup? Nggak ada. Jadi kalau kita masih bisa hidup hari ini, di tengah-tengah segala goncangan yang terjadi, saudara, ya, apa yang mereka pikirkan akan terjadi. Bayangkanlah para peneliti itu akan mengungkapkan yang sebenarnya. Semua akan terus terang. Terjadilah semua itu. Bayangkan kalau saudara masih hidup, betapa hebat. Bayangkan ketika keluarga kita masih hidup. Bukankah hebat sekali Tuhan itu? Iya. Hebat sekali loh. Gak terpikirkan sama kita. Kalau kita masih bisa melihat orang hidup saat ini, apalagi mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu simpel loh saudara. Iya. Sederhana sebenarnya takut akan Tuhan. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Iya. Tidak rakus. Iya. Tidak menganggap dirinya apa yang dicapai dia itu milik dia. Kalau dia menganggap itu milik dia dan dipertahankan, akan lenyap semua. Lihat. Itu orang jahat. Itu jahat di hadapan Tuhan. Iya. Dia sangat benci terhadap orang munafik. Iya. Makanya saudara, kenapa pembunuh yang di samping kanan Tuhan Yesus, kenapa ditolong sama dia? Kenapa? Gak perlu diceritakan dia tentang sejarah hidupnya. Gak perlu diakuinya dosanya. Enggak. Cukup dia bilang kayak gini, Tuhan, ingat aku. Maka nanti dia akan mengalami perjalanan berikutnya. Dia akan diberikan lagi hidup di dalam tubuh yang baru. Dia jalani lagi hidupnya. Jangan selalu pikir berhenti sampai di situ.
diberikan lagi dia kesempatan untuk hidup. Jadi saudara, kalau saudara masih bisa melihat engkau hidup sampai dengan hari ini, engkau bernafas sampai dengan hari ini, bersyukurlah. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang terus mengajari dan memimpin kami. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.